support dan resistance ini juga di bawah pivot, artinya apa? Ini kita masih melihat ada peluang untuk turun. Nah, pertanyaannya adalah kita mau sell-nya di mana? Trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kali ini kita ketemu lagi ya di video analisa ya teman-teman ya, analisa minggu ketiga di bulan Februari teman-teman. Jadi analisa ini akan berlaku dari tanggal 14 ya, 14 Februari sampai tanggal 18 Februari ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja nonton video ini, ada beberapa hal yang teman-teman harus prepare, yang harus teman-teman harus siapkan dulu. Yang pertama adalah siapkan nonton layar ini di layar yang besar, karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan chart. Jadi buat teman-teman yang nonton di layarnya kecil atau nonton di handphone, nanti chart ini kurang jelas ya teman-teman ya. Yang kedua, jangan lupa untuk ya menyiapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan di mana level untuk entry, di mana level untuk stop loss, dan di mana level untuk take profit. Yang ketiga ya teman-teman, gunakan headset ya apabila kualitas audio Andrew ini kurang jelas ya teman-teman. Dan Andrew mau disclaimer dulu bahwa posisi kamera ada di sini ya, lalu layarnya ada di sini, dan ini posisi mic-nya ada di sini. Jadi nanti ketika Andrew mulai untuk memberikan satu analisa, Andrew akan fokus ke depan. Tidak lupa juga Andrew mau ucapin Happy Valentine buat teman-teman yang masih jomblo ataupun yang sudah punya pasangan. Makanya Andrew hari ini pakai baju pink ya. Bahkan tadi Andrew ke kantor pakai baju pink, dan ya karena kita merayakan Valentine untuk orang-orang yang terkasih teman-teman. Dan ya itulah Andrew juga ucapin buat teman-teman ya dimanapun anda berada, yang jomblo maupun yang sudah berpasangan, Happy Valentine. Karena Valentine ini adalah hari kasih sayang, ya kita harus memberikan kasih sayang kita kepada semua orang teman-teman. Oke, apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik teman-teman, kita akan mulai ya. Jadi teman-teman sekarang lihat platform di depan ini. Andrew akan fokus ke layar ya teman-teman ya. Jadi kali ini Andrew akan pakai platform MetaTrader 5 ya, dimana Andrew sedang menggunakan platform dari broker GK Invest ya. GK Invest merupakan salah satu broker yang legal dan resmi di Indonesia ya. Dan sekarang Andrew sudah menampilkan chart dari GBP USD untuk time frame H4 ya. Kenapa menggunakan H4? Karena kita analisa untuk 1 minggu ke depan. Jadi kalau kita menggunakan time frame yang lebih kecil, tentunya akan lebih mudah tidak valid atau expired teman-teman ya. Makanya Andrew pakai H4 ya. Nah teman-teman bisa lihat ya dari grafik GBP H4 ini grafiknya cenderung bullish ya. Kalau kita seperti ini cenderung bullish ya. Jadi dia sudah turun dari sini ke sini. Ini Andrew tandain ya. Dia sudah turun dari sini ke sini. Oke. Habis itu dia naik lagi ke atas. Artinya ini cenderung untuk bullish. Tapi untuk membuat satu analisa publik ya, tentunya Andrew nggak bisa membuat satu analisa yang bersifat subjektif. Makanya Andrew selalu menggunakan alat-alat ya untuk
membantu Andrew dalam membuat satu video analisa ya teman-teman ya. Andrew keluarin dulu alatnya teman-teman. Nah, alat pertama yang Andrew mau pakai yaitu namanya adalah SkyPro ya, SkyPro Profit Training, dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan teman-teman kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880, dan ingat alat yang sudah dioptimisasi yang ada logonya seperti ini ya. Dan ini khusus MetaTrader 5 ya teman-teman, kita klik OK. Nah, muncul ya. Jadi ini adalah SkyPro. Jadi cara bacanya juga sangat mudah. Kalau dia berwarna orange itu berarti cenderung marketnya adalah bearish. Sementara kalau dia berwarna biru itu cenderung marketnya adalah bullish. Semudah itu aja cara pakainya. Ya. Jadi sekali lagi SkyPro ini dia bisa menentukan tren ya, trennya ini lagi bearish atau bullish. Oke ya. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan tren ya, kita di sini menyimpulkan di sini akan mulai bearish. Kenapa? Di sini sudah mulai akan ada warna orange ya di sini teman-teman. Nah, ini ya. Dia sudah mulai berganti warna, cenderung warna orange, tetapi memang belum sepenuhnya ya teman-teman ya. Nah, apabila benar ya, apabila kita sudah percaya bahwa ini akan turun, pertanyaan selanjutnya adalah dia mau turun seberapa jauh. Makanya Andrew akan membutuhkan satu alat lain untuk mengkonfirmasi di mana titik support dan resisten dari market ini teman-teman. Andrew akan keluarin dulu alatnya teman-teman. Alat kedua yang mau pakai namanya adalah Auto Suppress Profit Training ya. Kalau diklik sekali lagi akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan teman-teman ingat ya, kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880, dan alat yang dimodifikasi atau yang sudah dioptimisasi yang ada logonya seperti ini. Kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal klik OK. Nah, keluar seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini jelas-jelas ya pivotnya, harga berada di bawah pivot. Yang pivot ini yang ada di warna oranye ini ya, ini artinya pivot nih teman-teman ya. Pivot ya, pivotnya di sini terlihat di harga 1.356.380. Artinya apa? Artinya dari SkyPro melihat ini trennya bearish, dan dari sisi support dan resisten ini juga di bawah pivot. Artinya apa? Ini kita masih melihat ada peluang untuk turun. Nah, pertanyaannya adalah kita mau sell-nya di mana? Kita mau open sell-nya di mana? Oke. Nah, kita lihat di sini ada support 1 ya. Ini support 1 yang sudah dibentuk oleh Auto Suppress ya. Jadi menurut Andrew kita akan ambil posisi di sini teman-teman. Andrew akan tulis dulu ya, kita akan tulis. Jadi teman-teman silakan ambil posisi sell ya, sell stop. Sell stop harganya di 1.35 ya, 1.35187 ya. Jadi artinya kita pasang pending order, sell stop di sini sekali lagi di 1.35187. Ketika harganya ada untuk minggu ini, ada harga ini, ya udah teman-teman ambil posisi sell dan biarkan dia turun lebih jauh. Tapi apabila harganya ternyata salah atau ternyata dia tidak turun, maka kita harus membatasi sebuah resiko. Resikonya di mana? Nah, kita lihat ya, di sini ada, ini kan pivot nih. Jadi ini resistance 1 menurut Andrew di sini adalah kita batas normal untuk kita melakukan sebuah stop loss. Silakan teman-teman pasang stop loss. Jadi stop loss itu ada di harga 1.36 ya, 1.36145 ya, ini stop lossnya. Oke. Andrew tadi kelewatan lupa jelasin untuk fundamental ya. Jadi fundamentalnya ini pound sterling bertahan flat dengan ditutup di level 1.35543 pada close market akhir pekan kemarin, meski US dollar berhasil menguat dan biasanya bergerak terbalik. Dengan pound sterling menerima beberapa dukungan dari data ekonomi yang menunjukkan ekonomi UK berkembang pada laju tercepat sejak Perang Dunia Kedua untuk tahun lalu. Nah, di mana gross domestic product GDP turun 0,2% pada bulan Desember karena varian Omicron. Dan ini menghantam sektor restoran dan perhotelan. Tetapi ekonomi masih tumbuh sebesar 7,5% untuk tahun lalu, dan itu merupakan yang terbesar sejak 1941 ya. Jadi
Yaitu dari sisi fundamental kita lihat ini GDP-nya turun dan itu mendukung dengan apa yang Andrew analisa. Jadi kita pasang sell stop sekali lagi 1.35187, stop lossnya di 1.36145, dan jangan lupa setelah kita pasang stop loss pasang yang namanya take profit. Nah, take profitnya kita lihat di sini kan S1, ini S2, ini S3, support 3-nya ada di sini. Jadi ini sangat ideal apabila kita jadikan sebuah take profit, teman-teman. Silakan teman-teman tulis take profitnya ya. Take profitnya itu ada di harga 1.34 ya, 1.34231. Oke. Jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP ya, minggu ketiga di bulan Februari. Sell stop 1.35187, lalu stop loss 1.36145, dan take profit 1.34231. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Nah, ini chart Euro USD ya, kita akan bahas dari sisi fundamental dulu. Jadi euro melemah karena market mencerna berita yang memanas dan ditetapkan untuk penurunan mingguan setelah Presiden European Central Bank Christine Lagarde mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa menaikkan suku bunga sekarang tidak akan menurunkan sektor inflasi zona euro tetapi hanya merugikan ekonomi. Itu dari sisi fundamental. Nah, dari sisi teknikal teman-teman juga bisa lihat ini Sky Pro-nya sudah berubah warna dari biru menjadi orange, dan juga sama kondisinya dia sudah break pivotnya di sini, teman-teman. Jadi di sini Andrew bisa langsung kasih suggestion ya, teman-teman. Andrew bisa kasih langsung suggestion adalah untuk ambil posisi sell now ya. Bedanya tadi adalah kita pakai pending order, tapi dengan euro kita pasang namanya sell now ya. Harga sekarang itu ada di harga 1.13480 ya. Silakan teman-teman ambil posisi sell now. Artinya kita sell sekarang ya, tanpa menunggu market turun lebih jauh lagi, kita ambil posisi sell. Dan jangan lupa ya pasang yang namanya stop loss ya. Tetap stop loss itu ada di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah support 2 ya. Ini Andrew tulis dulu sebagai stop loss. Stop loss, oke. Itu harganya 1.14700. Andrew ulangi 1.147 ya 04. Oke. Jadi ini ya 1.14704 ini sebagai stop loss, teman-teman ya. Ini tertulis ya di sini ya, tapi Andrew khawatir teman-teman nggak bisa lihat yang ini, jadi Andrew tulis lagi di sini. Oke. Dan setelah kita pasang stop loss, baru kita tentukan di mana kita mau take profit. Menurut Andrew take profitnya mesti agak jauh, yaitu di support 3. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi kita pasang yang namanya take profit di sini. Take profitnya itu adalah ya, take profit ada di harga 1.120, 1.12076. Nah, teman-teman ini take profitnya ya. Jadi sekali lagi Andrew ulangi untuk minggu ketiga di bulan Februari, sekali lagi sell now 1.13480 dan stop loss 1.14704 dan take profit di 1.12076. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke, jadi dari sisi Australian Dollar USD ini dolar Aussie yang sensitif ya, yang sensitif terhadap resiko mengalami pelemahan sebesar 0,6% dengan menetap di harga 0.71262 pada penutupan sesi perdagangan hari Jumat untuk mengakhiri sesi perdagangan pekan kemarin, di tengah berita bahwa serangan Rusia dapat dimulai kapan saja dan kemungkinan akan dimulai dengan serangan udara. Ini juga teman-teman juga mesti tahu bahwa Rusia sama Ukraina ya ini sedang memanas ya teman-teman ya, dan ini sangat-sangat berimbas kepada ekonomi dunia. Dan dari sisi teknikal kita lihat Sky Pro-nya ini warnanya orange ya, dan juga di sini harganya sudah di bawah pivot. Artinya ini kondisinya sama dengan euro, jadi Andrew tidak ragu lagi untuk ambil posisi sell now ya, sell now ya. Sell now sekarang harganya ada di 0.70202. Nah, ini ya. Sell now di harga 0.71202 ya. Tadi Andrew sudah jelaskan alasannya apa? Alasannya karena Sky Pro-nya berwarna orange dan juga dia punya harga di bawah pivot baru break. Artinya apa? Ya kita lihat nih masih akan terus turun, dan jangan lupa untuk pasang stop loss ya. Stop lossnya ada di sini.
Ini kan pivot, ini R1, ini R2. Jadi ini kita jadikan sebuah stop loss ya, stop loss yang sangat ideal sekali di sini. Andrew tulis dulu untuk stop lossnya ya, stop loss. Oke. Harganya ada di harga 0.72, 0.72162 ya, kita jadikan sebuah stop loss. Dan kalau sudah pasang stop loss baru kita tentukan di mana kita mau take profit ya. Take profitnya kalau kita sell di sini, ini support 1, ini support 2, ini support 3-nya di sini. Oke, jadi ini kita jadikan sebuah take profit ya teman-teman ya. Oke, take profit ya, take profit ya, harganya itu ada di 0.70, 0.70183 teman-teman. Nah, ini ya take profit di sini. Nah, jadi ini analisa Andrew untuk Australian dollar USD ya. Sekali lagi sell now 0.71202. Take profit 0.70183 dan stop lossnya di 0.72162. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu market USD Swiss franc. USD Swiss franc teman-teman bisa lihat ini kebalikannya tentu daripada GBP, daripada Euro dan juga Australian dollar, di mana ini cenderung marketnya masih dominan warna biru yang artinya dia akan bullish ya. Sementara harganya kondisinya masih berada di bawah pivot. Jadi Andrew tidak ragu lagi untuk menyarankan teman-teman apabila dia break pivot yang di atas, teman-teman boleh ambil posisi buy. Jadi Andrew bisa langsung kasih saran teman-teman ambil posisi itu adalah pakai pending order ya. Kita pakai pending order. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy stop ya, buy stop ya, harganya itu ada di harga 0.92. 0.92625. Nah, buy stop di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah pasang buy stop baru kita tentukan di mana kita mau akan stop lossnya ya. Menurut Andrew stop lossnya ada di sini ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Oke, kalau di sini ya ini kedekatan ya, ini ya di support 2 aja. Nah, kita pasang untuk stop loss di sini. Jadi stop lossnya itu ada di support 2. Itu harganya ada di 0.92130 teman-teman ya, stop loss di sini. Nah, jangan lupa kita pasang take profit. Nah, take profitnya itu kalau R1 di sini, R2 di sini, R3 di sini. Ini kita jadikan sebuah take profit teman-teman ya. Kita tulis take profit ya, take profit. Oke. Itu harganya ada di 0.93366. Nah, take profitnya di sini ya, teman-teman. Oke, nah ini ya. Jadi sekali lagi ini untuk USD Swiss franc, sekali lagi buy stop 0.92625, stop loss 0.92130 dan take profit di 0.93366. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu mata uang Asia ya. Jadi kita masuk ke market Asia yaitu USD Japanese Yen ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya dari sisi fundamental dulu ya. Jadi fundamental ini Japanese Yen yang disebut juga sebagai mata uang safe haven berhasil menguat dan mengakhiri sesi perdagangan di hari Jumat akhir pekan kemarin dan menetap di harga 115.483 terhadap greenback seiring potensi serangan Rusia yang mungkin dapat segera terjadi memicu aksi jual aset risk sensitif. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi dari sisi SkyPro ya, SkyPro-nya ini dia cenderung masih bullish tetapi di sini dia sudah mulai berubah warna menjadi orange. Nah, oke ya. Dia sudah mulai berubah menjadi orange dan harganya sudah break pivot. Artinya apa? Artinya di sini Andrew lihat dia akan turun ke bawah ya. Nah, pertanyaannya adalah kita mau sell di harga berapa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi, kalau kita mau nunggu dua konfirmasi, ya dia harus tunggu harga ini dulu. Ya, jadi ini kalau dia di sini dia sudah berubah menjadi orange dan dia sudah break pivot itu sudah. Jadi Andrew akan lakukan di sini sebagai sebuah titik untuk entry yaitu pasang sell stop di sini ya. Sell stop itu harganya di harga 115.127. Ya, pasang sell stop di sini. Dan jangan lupa teman-teman ketika kita sudah pasang sell stop di sini, pasang yang namanya stop loss. Stop lossnya ada di mana? Menurut Andrew kalau stop loss ya kita nggak usah terlalu jauh. Ini stop lossnya ada di area sini. Ini sudah ideal sekali. Andrew tulis untuk stop loss ya, stop loss di sini ya teman-teman, stop loss.
itu harganya di 116 ya, 116.028 ya, ini sebagai stop loss teman-teman. Dan ketika kita sudah pasang stop loss atau kita pasang sebuah pembatasan kerugian, baru kita tentukan di mana kita mau akan melakukan sebuah take profit. Jadi support 1 ada di sini, support 2 di sini, support 3 di sini. Ini kita jadikan sebuah take profit teman-teman ya. Jadi semua angka yang ada di sini itu bukan angka sembarangan, tapi angka yang sudah diukur ya. Angka yang penuh analisa teman-teman, bukan analisa tebak-tebakan ya. Ini semua berdasarkan analisa ilmiah. Pasang take profit ya, take profit. Take profit itu harganya ada di harga 113.708. Nah, take profit di sini teman-teman ya untuk USD Japanese Yen. Jadi ini ya analisa Andrew, sekali lagi sell stop di 115.127, sell stop ya, lalu stop loss di 116.028 dan take profit di 113.708. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu market komoditi yang paling ditunggu-tunggu. Kita buka dulu chartnya. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri ini sangat strong ya, strong bullish teman-teman. Nah, dari sisi fundamental, terakhir kali ini harga emas naik di atas 1860 adalah 3 bulan lalu, dan terakhir kali naik 2% dalam sehari adalah 6 bulan lalu, di mana harga spot emas terakhir berakhir di level 1858.88, dan pada close sesi perdagangan akhir pekan kemarin setelah sempat menyentuh level tertinggi di hari tersebut 1865.49 di tengah kekhawatiran Amerika Serikat akan perang Rusia Ukraina yang segera terjadi, dan itu juga terjadi pasca penutupan sesi COMEX yang secara tidak resmi membuat pasar naik 3% untuk minggu kemarin. Selain itu, untuk posisi beli di market, kemampuan emas untuk bertahan di atas level 1800 per troy ounce telah menjadi keuntungan meskipun ada kekhawatiran berulang akan kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang berlebihan tahun ini untuk menghadapi inflasi yang melonjak. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri ini strong bullish ya, dan ini juga harganya sudah di atas dari pivot. Jadi di sini Andrew tidak ragu lagi untuk memberikan suggestion ya, silakan teman-teman ambil posisi buy now. Nah, buy now nih ya, buy now. Jadi langsung aja harga berapapun teman-teman beli. Kalau sekarang harganya ada 1852.930 ya, buy now di sini. Oke. Nah, kalau kita sudah ambil posisi beli di sini, baru kita pasang yang namanya stop loss. Stop lossnya di mana ya? Nah, ini support satunya ada di sini teman-teman ya. Ini support satu ada di sini. Oke, kita jadikan ini sebagai stop loss. Jadi yang namanya stop loss itu jangan jauh-jauh. Kita langsung tulis ya, stop loss. Stop lossnya ada di harga 1830.909. Nah, ini ya stop loss ya teman-teman, yang kelihatan ya. Andrew ganti ke sini ya. Nah, lalu baru kita cari di mana kita akan lakukan sebuah take profit. Coba kita lihat. Jadi take profitnya itu ya, jadi resistance 1 ada di sini, ini resistance 2 cukup ada di sini. Nggak perlu sampai resistance 3, karena sampai resistance 2 aja ini sudah profitnya sudah lebih tinggi, atau rasionya itu sudah 1:2 dibandingkan dengan jarak ke stop loss. Jadi Andrew akan tulis ini sebagai untuk take profit. Andrew tulis dulu take profitnya. Jadi take profitnya 1892 ya, 1892.810 ya, ini kita jadikan sebuah take profit. Oke, jadi ini ya analisa Andrew untuk emas minggu ketiga di bulan Februari. Sekali lagi buy now 1852.930 ya, ini akibat ya kekhawatiran terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, dan stop loss sekali lagi 1830.909 dan take profit 1892.810. Oke, jadi itu ya 5 major pair dan 1 pair komoditi yang Andrew sudah analisa untuk minggu ketiga di bulan Februari ya. Dan buat teman-teman yang masih bertanya tentang, Pak, ada nggak Pak analisa yang ini kan 1 minggu ya, ada nggak analisa yang sifatnya harian ya? Dan masih banyak teman-teman yang nanya, Pak, ada nggak analisa yang menggunakan time frame yang lebih kecil, misalnya time frame 30 dan H1, atau teman-teman yang masih tanya, Pak, ada nggak analisa yang pairnya lebih lengkap ya? Nah, jadi buat teman-teman, Andrew setiap hari juga bikin analisa ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian dengan time frame M30, 30 menit dan 1 jam ya, Andrew juga bikin.
dan juga mendapatkan pair yang lebih banyak ya, termasuk cross pair. Silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Sharing. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara bergabung menjadi member. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah sedikit pro, udah sedikit profesional, teman-teman mau analisa sendiri, ya, teman-teman bisa menggunakan alat ini Sky Pro untuk mendeteksi sebuah tren untuk MetaTrader 5 ya, teman-teman ya. Dan juga auto suppress ya untuk menentukan pivot, support 1, support 2, support 3 dan resistance 1, resistance 2 dan resistance 3 secara otomatis, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman gunakan Sky Pro dan juga auto suppress. Silakan ya untuk MetaTrader 5 silakan Telegram atau WhatsApp 0815 99 10 880. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi yang mau mendapatkan e-booknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profitsharing@gmail.com. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis juga, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Sharing, maka Profit Sharing akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Sharing yang tanggung. Pertanyaan untuk minggu ini adalah, kira-kira pair mana saja yang akan menyentuh take profit dalam minggu ketiga di bulan Februari ini? Dan yang kedua adalah kondisi market seperti apa yang sangat cocok ketika kita menggunakan Sky Pro dan juga auto suppress. Sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profit.